Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, di Renungan Harian Pekan Keluarga, menuju 88 tahun HUT Gereja Kristen Pasundan dan menuju HUT yang ke-39 tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, kita memiliki tema yakni Sampai Tuhan Mengasihani Kita, dengan bacaan Alkitab Mazmur pasal 123. Bagi kita yang sudah memulainya dengan doa pembukaan dan kemudian membaca Alkitab dari Mazmur pasal 123, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sampai Tuhan Mengasihani Kita, dengan dasar Alkitab Mazmur pasal 123. Berbicara tema kita tadi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Tuhan mengasihani kita, tentu baik dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dan bahkan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kita mungkin pernah diperlakukan tidak adil. Kita diperlakukan dengan hanya memandang sebelah mata. Misalkan karena kita kurang mampu dalam hal ekonomi, sebut saja dalam bahasa kasarnya disebut miskin. Atau juga dihina karena kita berbeda baik agama, baik keturunan ataupun suku, seperti itu. Atau juga bisa juga dibicarakan oleh, saat ini sebutnya netizen, orang-orang yang membenci kita seperti itu. Karena kita kemudian ditolak, karena kita kemudian dianggap berbeda oleh mereka dengan beragam apa yang menjadi pembenaran dari mereka. Dan khususnya juga karena kita juga memeluk agama Kristen dan percaya juga dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan berbagai pergumulan itu, semua itu membuat kita dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, yang membawa kita pada titik terendah, merasa sendirian. Tentu kita terkadang bergumulnya bahkan sampai menangis seorang diri. Menangis seorang diri karena orang lain belum merasakan apa yang sedang kita alami. Dengan orang lain tidak mengerti atau berempati dengan kita, tapi mungkin juga tidak saja orang lain, bisa juga lingkungan paling dekat dengan kita pun juga dalam hal tidak mengerti apa yang kita alami. Misalkan seorang ayah sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi mungkin masih kurang soal pendapatannya. Atau juga mungkin seorang ibu yang bekerja atau merawat anak-anaknya karena tidak bisa membagi waktu dengan baik dan benar. Itu juga kemudian ada percakapan atau yang kemudian menghina seperti itu. Ini menjadi pergumulan. Lalu di tengah perasaan yang terbebani oleh peranggapan atau apa yang dilihat oleh orang lain itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap setia, bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap memenuhi panggilan kita selaku orang percaya dan selaku keluarga dan juga selaku masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, berbicara tema Sampai Tuhan Mengasihani Kita dalam Mazmur 123, saya akan membacakan bagi kita pada ayat yang kedua. Mazmur pasal 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai
Ia mengasihani kita. Mazmur pasal 123. Pada Mazmur 123 ayat kedua secara khusus, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, ada kata seperti mata di dalam Mazmur pasal 123 ayat kedua. Di dalam bahasa Ibraninya, Bapak sekalian, dalam Mazmur pasal 123 ayat kedua, seperti mata. Seperti mata dalam bahasa Ibraninya ialah keene abadim. Keene abadim ini berbicara as the age of servants, di mana saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, para budak di zaman Mazmur, para budak di zaman Mazmur, misalkan pada saat itu di sebuah lorong pada satu istana, mereka berdiam diri dengan sikap seperti ini, menyilangkan kedua tangannya pada dada mereka. Dan tadi baik seorang hamba laki-laki matanya tertuju kepada tangan dari tuannya, begitu juga hamba perempuan matanya tertuju kepada tangan nyonyanya. Dengan sikap seperti ini pada zaman Mazmur pasal 123 ayat kedua, mereka memiliki sikap siap dan sedia untuk kemudian melihat tuan ataupun nyonya mereka. Lalu mengapa mereka matanya hanya kepada tangan? Bukan berarti pada saat itu mereka hanya melihat perhiasan atau bahkan emas yang digunakan oleh tuan dan nyonya mereka. Tetapi karena pada saat itu di tangan seorang tuan atau nyonya ketika menunjuk seseorang, hambanya itu merupakan perintah yang harus lekas dilaksanakan, harus lekas dikerjakan. Misalkan disuruh ngambil minum ataupun disuruh membersihkan ruangan yang lain, misalkan seperti itu. Di dalam Mazmur pasal 123 dikategorikan sebagai nyanyian ziarah, di mana Mazmur pasal 123 ini biasa dinyanyikan atau didaraskan oleh umat Israel ketika mereka sedang mendaki ke Yerusalem menjelang hari raya. Misalkan saat ini kita menuju HUT, Gereja Kristen Pasundan, secara sinodal menuju 88 tahun, dan secara berjemaat di GKP Jati Asih menuju 39 tahun pada hari Minggu tanggal 13 November nanti. Dan anggaplah ketika kita sedang mendaki menuju hari perayaan itu, kita sedang mendaras atau bernyanyi di dalam Mazmur pasal 123 ini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika menuju Yerusalem menjelang hari raya mereka pada saat itu. Dalam perjalanan itu tentu inilah yang menjadi pergumulan mereka, karena fisik atau stamina mereka sedang dicoba. Apakah mereka dapat tiba sampai titik akhir atau berhenti di tengah jalan dan pulang kembali ke rumahnya, dan sehingga mereka tidak dapat merayakan hari raya seperti itu. Dan inilah yang disebut di dalam Mazmur pasal 123 siap sedia mata, ataupun tadi ada perumpamaan mata seorang hamba laki-laki mengarah atau tertuju kepada tangan dari tuannya, dan kemudian hamba perempuan melihat tangan daripada nyonyanya. Jadi ada siap sedia walaupun sudah letih lesu seperti itu. Mereka, bangsa Israel, mendaraskan atau menyanyi di dalam Mazmur pasal 123. Beberapa penafsir menggambarkan bahwa Mazmur pasal 123 ini diciptakan setelah bangsa Israel, yakni kerajaan Israel Selatan, kembali dari pembuangan dan membangun kembali Yerusalem, membangun kembali rumah mereka setelah mereka dibuang dari tanah Babel. Dan saat itu
orang-orang Israel Utara itu menghina atau memandang sebelah mata orang-orang yang di Israel. Seperti itu. Makanya di Mazmur pasal 123 inilah yang menjadi pergumulan mereka. Kalau mereka sedang menuju hari raya melalui dataran tinggi seperti itu, ini adalah perumpamaannya, tetapi kondisi nyatanya ialah mereka orang-orang Israel Selatan baru pulang dari Babel, ingin kembali membangun tempat tinggal mereka, kota mereka, tetapi mereka dipandang sebelah mata oleh saudaranya dari Israel Utara. Ini yang menjadi pergumulan mereka, dan mereka mohon, mereka bernyanyi, mereka mendaraskan doa mereka kepada Tuhan untuk menolong, untuk kemudian Tuhan memberikan berkat. Tadi dalam Mazmur pasal 123 ayat kedua dikatakan, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mazmur pasal 123 ayat yang kedua. Kemudian Bapak sekalian, kita juga selaku umat percaya yang menuju baik ulang tahun dari Sinode Gereja Kristen Pasundan yang ke-88 tahun dan hari ulang tahun ke-39 tahun dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Kita pun tetap memenuhi tugas panggilan kita, yakni bersekutu, yakni melayani dan bersaksi dalam berbagai keterbatasan dan di dalam pergumulan dan bahkan penderitaan. Sampai Tuhan mengasihani kita, sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi pokok-pokok doa kita, kita siap dan sedia ketika Tuhan menunjuk. Misalkan seperti itu, yuk kamu layani, yuk kamu membawa talentamu untuk dipakai di gereja, misalkan seperti itu. Apapun yang kita sedang rasakan, baik sedang sakit, baik sedang putus asa, atau bahkan kehilangan akan orang yang kita cintai, tetap siap sedia dan melakukan apa yang menjadi perintah dari Allah, karena Allah percaya kita mampu, karena Allah juga sudah memberikan berkat kepada kita. Jangan berhenti untuk terus berseru, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Allah pasti mendengarkan. Karena Allah juga sudah siap menjawab doa-doa kita. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang memandang Allah dan dengan mata kita, dengan sikap seperti para hamba ketika Mazmur dituliskan di pasal 123 ini, menunggu perintah dari Allah, kita siap sedia. Walaupun letih, walaupun sedang ada pergumulan, sakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, kita tetap terus bergerak apa yang menjadi kehendak dan dari Allah. Dan Allah juga mau menjawab setiap doa kita, seruan kita, dan kita percaya melalui tema juga kita diingatkan, kita yang siap sedia itu bagaikan kita keluarga yang dipulihkan oleh Allah dan masyarakat bangkit. Inilah tema menuju HUT yang ke-88 Gereja Kristen Pasundan dan menuju HUT yang ke-39 tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Selamat, tetap berdoa, tetap berseru, tetap menantikan berkat Allah dengan sikap siap dan sedia sampai Tuhan mengasihani kita. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Sang Kepala Gereja, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur melalui pertolongan kuat dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus menjadi pribadi yang berdoa, pribadi yang berseru kepada Allah, sampai Tuhan mengasihani kami. Tentu kami pribadi
mau mencari Allah. Kami yang rindu Allah dan berkat-berkat dari Allah, kami mau terus bergaul, kami mau memiliki relasi dengan Allah. Dan kami percaya Allah juga mau memulihkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami di dalam keluarga kami, di dalam diri kami, dan bahkan di masyarakat kami. Ya Allah yang maha baik. Seperti tema HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-88 dan menjadi pemaknaan juga di GKP Jemaat Jati Asih yang ke-39 tahun. Keluarga pulih, masyarakat bangkit. Kami mau menjadi pribadi lepas pribadi yang Tuhan pulihkan dan bersama dengan masyarakat bangkit. Kami juga berdoa di antara kami dan bahkan kami itu sendiri, ya Allah yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Berkati melalui obat-obatan, terapi, ataupun bahkan perhatian dari keluarga dengan pengharapan kepada Tuhan saja yang memberikan kesembuhan dan tetap setia. Kami menanti Tuhan mengasihani kami. Ataupun kami yang dirundung air mata, ya Allah, karena kehilangan orang yang kami kasihi. Berkati kami dan kasihanilah kami, ya Allah. Kami berdoa, ya Allah, di hari Rabu tanggal 9 November 2022, kami mau menyongsong 4 hari lagi menuju HUT Gereja Kristen Pasundan dan HUT Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih. Kami mau di dalam 4 hari ini terus tetap menanti Tuhan mengasihani kami, dan kami mau menyongsong dengan mengucap syukur bersama jemaat dan simpatisan di GKP Jemaat Jati Asih. Berkati majelis jemaat, berkati pengawas perbanalan jemaat, berkati komisi kategorial dan non-kategorial, komisi pembantu setempat, guru TK, berkati panitia Natal tahun 2022, berkati tim legalitas dan aset, berkati Ibu Koster, berkati jemaat, berkati simpatisan, dan berkati kami, ya Allah. Dan kami juga tetap mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami juga mau tetap berdoa untuk Indonesia dan dunia dijauhkan dari bencana alam ataupun peperangan. Dan kami mau tetap berdoa sebagai gereja menuju 88 tahun, berkati majelis sinode, badan-badan pelayanan di dalamnya. Tuhan juga berkati keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Ke dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami tahu jauh daripada sempurna, ya Allah. Kami tahu kami rindu menanti waktu di mana Tuhan mengasihani kami. Berkati kami, ya Allah, ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita menjadi pribadi lepas pribadi yang mau menantikan berkat dari Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita dengan sikap siap sedia dan tetap mengarahkan mata kita baik secara jasmani maupun secara rohani kepada Tuhan. Karena kita mau menjadi keluarga yang pulih dan masyarakat yang bangkit. Dan kita mau terus mencari Tuhan. Seperti sapaan gembala di hari Selasa pada tanggal 8 November 2022 kemarin. Mencari Tuhan itu juga dengan tetap setia menjalin relasi dengan Allah, bergaul dengan Allah. Karena Allah mau memulihkan keluarga. Karena Allah mau membangkitkan masyarakat. Tuhan memampukan pribadi yang tetap setia, berseru, dan berharap kepada Allah. Amin. Bersama keluargaku